Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Kita lama tidak berjumpa ya, udah dua minggu ya. Masih sehat semua atau ada yang sakit? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Bapak. Ya. Eh, Baik teman-teman, bisa di-on-kan ya kameranya ya. Saya akan sharing terkait tentang kurikulum Merdeka gitu ya. Nah, mungkin minggu lalu mungkin sudah Mbak Rizka selaku asisten micro teachingnya mungkin sudah menjelaskan. Nah, di sini saya akan sharing terkait beberapa peraturan yang baru gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Inilah saya share screen dulu. Baik teman-teman, sudah kelihatan ya ini apa PPT-nya ya. Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Baik. Untuk pertemuan pada malam hari ini, mari kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan pada malam hari ini kayaknya tidak lama-lama ya kita ya. Mungkin maksimal 1 jam sebagaimana di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, di sini saya akan sedikit ini ya. Ini ada kata-kata dari Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Nah, di dunia pendidikan anak usia dini gitu ya, dunia pendidikan anak usia dini itu teman-teman sebagai calon guru itu hanya sebatas merawat ya, merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Artinya apa? Teman-teman tidak perlu ada paksaan di situ ya. Harus mengikuti apa kata-kata dari teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sudah beberapa kali melakukan observasi, mungkin ada beberapa lembaga yang memang masih menekan anak gitu ya ketika pembelajaran. Nah, ini saya rasa ini sangat cocok sekali dengan kurikulum Merdeka gitu ya. Nah, beberapa kebijakan terkait kurikulum Merdeka ini teman-teman mungkin bisa dicari nanti di rumah gitu ya atau di kosan. Yang pertama ada PP nomor 57 tahun 2001 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian ada PP nomor 4 tahun 2022 perubahan Permendikbud nomor 57 tahun 2021. Kemudian ada Permendikbudristek nomor 7 tahun 2021 tentang standar isi. Kemudian Permendikbudristek nomor 5 tahun 2001 tentang standar kompetensi lulusan atau SKL. Kemudian nomor 5 ada Kemdikbud nomor 56 tahun 2022 tentang penerapan kurikulum. Kemudian ada keputusan BSKAP nomor 8 tahun 2022 tentang CP atau capaian pembelajaran. Nah, ini tentang CP ini nanti akan digunakan teman-teman ketika menyusun RPP gitu ya. Jadi CP-nya nanti ikutnya ke sini ke keputusan BSKAP nomor 8 tahun 2022. Kemudian yang terakhir Permendikbud nomor 22 tahun 2020. Nah, di sini Permendikbud 1371 ini tidak diinkludkan ya karena memang sudah ganti kebijakannya gitu ya. Ada beberapa yang perlu dirubah. Nah,
pada kurikulum Merdeka nanti teman-teman itu ada namanya profil pelajar Pancasila. Nah, dalam profil pelajar Pancasila nanti ada beberapa yang perlu dikembangkan gitu ya. Kalau ini Kalau ini definisi ya, profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya satuan pendidikan, pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Nah, ini saya rasa profil pelajar Pancasila definisi ini include semuanya gitu ya, tidak hanya di PAUD saja, tetapi di semua jenjang pendidikan. Nah, ini profil pelajar Pancasila yang pertama nanti ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, ada bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, itu beberapa yang saya sampaikan, dan di sini saya akan share tentang bagaimana undang-undang ya tentang BSKAP tadi. Jadi teman-teman sudah kelihatan ya ini ya. Sudah kelihatan belum ini? Masih loading. Belum, Bapak. Loading. Belum. Loading. Sudah? Sudah. Sudah, Nah, Pak. ini ketika teman-teman nanti menyusun RPP, ini ada CP-nya gitu ya. Kalau zaman dulu, zaman saya waktu kuliah itu ada KI, KD. Nah, kalau di sini di kurikulum Merdeka nanti lebih ke CP ya, capaian pembelajaran. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa dibaca di rumah ya terkait kebijakan ini. Kalau teman-teman bingung mencari, mungkin nanti PJ-nya bisa mencarikan gitu ya, supaya kemudian nanti di-share gitu ya ke teman-teman. Di dalam ini ya, BSKAP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan di Kementerian Mendikbudristek, tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Nah, kita langsung fokus ke yang bawah tentang yang CP-nya. Nah, di dalam CP capaian pembelajaran itu ya, ini ada 3 nanti. 1, nilai agama dan budi pekerti, isinya apa? Yakni anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri sebagai bentuk rasa sayang terhadap dirinya dan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Anak menghargai sesama manusia dengan berbagai perbedaannya dan mempraktikkan perilaku baik dan berakhlak mulia. Anak menghargai alam dan dengan cara merawatnya dan menunjukkan rasa kasih sayang terhadap makhluk hidup yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, jati diri. Isinya apa? Anak mengenali, mengekspresikan, dan mengelola emosi diri serta membangun hubungan sosial secara sehat. Anak mengenal dan memiliki perilaku positif terhadap diri dan lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, negara, dan dunia, serta rasa bangga sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Anak menyesuaikan diri dengan lingkungan, aturan, norma yang berlaku. Anak menggunakan fungsi gerak, motorik kasar, halus, dan taktil untuk mengeksplorasi dan manipulasi berbagai objek dan lingkungan sekitar.
Nah, yang ketiga ada dasar-dasar literasi matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Isinya, anak mengenali dan memahami berbagai informasi, mengomunikasikan perasaan dan pikiran secara lisan, tulisan, atau menggunakan berbagai media, serta membangun percakapan anak, menunjukkan minat, kegemaran, dan berpartisipasi dalam kegiatan pra-membaca dan pra-menulis. Jadi bukan membaca atau les menulis, tetapi pra-membaca dan pra-menulis. Anak mengenali dan menggunakan konsep pra-matematika, intinya matematika dasar ya, bukan tambah-tambahan, perkalian gitu ya. Matematika dasar dalam mana ya bisa mengenal angka 1, 2, 3 gitu ya sampai 10 untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Anak menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, eksperimen dengan menggunakan lingkungan sekitar dan media sebagai sumber belajar. Ini ya, perlu digarisbawahi. Menggunakan lingkungan sekitar ya, artinya memang yang ada di sekitar gitu ya. Jangan terlalu jauh gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan gagasan mengenai fenomena alam dan sosial. Anak menunjukkan kemampuan awal menggunakan dan merekayasa teknologi, serta untuk mencari informasi, gagasan, dan keterampilan secara aman dan bertanggung jawab. Anak mengeksplorasi berbagai proses seni, mengekspresikan, dan mengapresiasi karya seni. Nah, ini terkait yang CP-nya. Nah, kemudian saya akan share tentang ini ya. Ini tentang STPPA gitu ya. Nah, sekarang di anak usia dini sudah kelihatan ini? Sudah. Sudah. Nah, di anak usia dini sekarang diganti ya. Ada yang diganti. Apa yang diganti? Kalau dulu ada 6 aspek perkembangan seni ya. Seni. Nah, seni ini masuk di mana kira-kira? Dari semua aspek, Pak. Semuanya, Pak. Baik, dari semua aspek ya. Jadi 6 aspek perkembangan anak ini diganti ya. Yang seni diganti dengan nilai Pancasila. Nah, nanti teman-teman ketika menyusun RPP itu tentu aspek ini juga diperhatikan gitu ya. Nanti jangan salah nulis gitu ya. Nanti ditambah aspek seni gitu ya. Nah, itu sudah beda kurikulum gitu. Nah, selanjutnya untuk yang tugas ini ya, yang dulu menyusun RPP itu teman-teman ini ya, itu kan sudah saya bagi masing-masing kelompok gitu ya. Ada 6 orang, ada ini ya, ada yang 5 orang atau 7 orang. Nah, nanti teman-teman silakan membuat modul ajar ya, masing-masing kelompok gitu. Kan topiknya kan sudah. Nah, nanti teman-teman silakan buat modul masing-masing kelompok itu satu modul, topiknya disesuaikan dengan yang sudah disetujui. Nah, untuk guru kelas nanti bisa diisi ketua kelompoknya juga nggak apa-apa gitu ya. Lembaganya dikosongi saja atau lembaganya dikosongin aja ya, nggak apa-apa. Atau mau ditulis lembaga teman-teman juga tidak masalah. Tapi atau mau ditulis TKUTM ya nggak masalah ya. Dikosongin juga nggak apa-apa. Nah, nanti satu kelompok nanti membuat satu modul ya. Modul isinya nanti apa ya? RPP. Jadi mungkin bisa contoh yang sudah saya kirimkan mungkin bisa dipelajari. Nah, nanti ada ini ya. Ini cover terus isinya ini modul ajar misalnya TK apa kalau diisi nanti gitu.
Nah, kalau nggak diisi ya langsung aja modul ajar pendidikan anak SD gitu ya, nggak apa-apa. Ini diisi namanya, nanti diisi kelompoknya di sini ya. Misalnya ada 5, diisi 5. Jenjangnya silakan teman-teman nanti RPP-nya untuk TKA atau TKB itu bisa disesuaikan. Jadi sesuaikan dengan kemampuan gitu ya. Nah, profil pelajar Pancasila yang berkaitan semuanya ditulis. Jangan hanya satu aja, semuanya. Berakhlak mulia, mandiri, penarik bisnis, kreatif, gotong royong, kebinekaan global. Ini ditulis semua. Nah, topiknya nanti juga ditulis. Jadi diulang-ulang nggak apa-apa ya. Di sini ada topik, subtopik atau tema. Nah, di sini yang saya maksud tadi ada CP-nya. Ini CP-nya sampai 3. Nah, CP ini merujuk ke BSK tadi yang sudah saya share. Nah, nanti merujuk ke sana gitu ya. Misal CP1 tadi tentang Tuhan yang Maha Esa, tentang perilaku. Kemudian ini perilaku masih CP1 gitu ya. Nanti akan saya share yang CP-CP tadi. Jadi sebelum teman-teman praktek mikro, praktek mengajar yang semestinya hari ini tadi praktek gitu ya, karena memang ruangan tadi dipakai untuk rapat. Jadi tidak bisa praktek ya. Jadi saya jelaskan ini dulu. Jadi nanti di tujuan pembelajaran nanti ada 3 CP ya. 3 CP bukan 3 ini ya, bukan 3 ini, tetapi 3 CP, ada CP1, CP2, CP3. Nah, CP1 apa? Ini saya stop dulu. CP1 ini tadi tentang, nah, misal CP1 tentang nilai agama dan budi pekerti. Isinya apa di sini? Misalnya anak percaya pada Tuhan, berarti masuk CP1. Kemudian tentang perilaku tadi, ini ya, perilaku berarti masuk CP1. Nah, kemudian yang CP2 itu tentang jati diri. Kita lihat lagi yang di modulnya. Nah, CP2 misalnya ini, anak mampu mengenal anggota tubuh dan fungsi, mengenal anggota tubuh, fungsi, dan gerakannya untuk pengembangan motorik kasar dan motorik halus. Ini masuk ke CP2. Kita cek apakah ini benar atau salah. Kita stop, saya stop dulu. Tadi mengenal fisik motorik ya. Nah, di sini masuk CP2 ini ya, yang motorik ini ya. Nah, nanti disesuaikan teman-teman ya. Nanti akan saya cross check CP-nya sudah benar atau salah ketika teman-teman nanti menyusun RPP-nya tadi gitu ya. Terus kita lihat lagi di modul yang CP yang ketiga. Sudah kelihatan atau belum ini? Masih belum. Belum, Bapak. Masih belum ya? Masih loading? Sudah kelihatan atau belum? Belum. Masih, Pak. Tadi kelihatan nggak tadi? Nggak kelihatan ya? Tadi kelihatan, Pak. Oh, tadi kelihatan. Nah, sekarang udah kelihatan ya. Sudah, Pak. Nah, tadi sudah sampai CP2. CP2. Nah, misalnya ini ya, jangan sampai nanti teman-teman ini ya, ada kata perilaku nanti kemudian masuk ke CP2. Ini dilihat lagi. Anak mampu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap ingin tahu. Yang di garis bawah itu sini, sikap ingin tahunya tadi ya. Nah, ini masuk CP2. Oke, sekarang kita lihat
CP3, misalnya di sini ada mampu menggunakan teknologi sederhana. Apakah ini benar CP3 gitu ya? Apakah ini benar CP3? Kita cek dulu di ini pedomannya tadi. Sudah kelihatan? Belum ya? Belum. Belum, Bapak. Belum loading ya. Di sini sinyalnya agak susah soalnya. Saya pakai Indosat agak susah ya. Belum kelihatan, masih loading. Belum kelihatan? Nah, di apa namanya? Yang CP3 CP3 itu kan dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni. Nah, tadi ada kaitannya dengan teknologi. Berarti sudah benar masuk pada CP yang ketiga. Nah, ini saya stop dulu. Nah, sudah masuk pada CP yang ketiga. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa hal yang sedikit saya sampaikan gitu ya. Apakah teman-teman di sini sudah memahami tentang CP-nya tadi, capaian pembelajarannya, atau masih bingung? Siapa ya? Ya ada yang sudah paham atau belum paham semua yang terkait tentang CP-nya tadi? Belum paham, Bapak. Soalnya suaranya panjenengan putus-putus tadi. Waduh, Suaranya putus-putus, Bapak. suaranya putus-putus. Eh, Gimana ya? Eh, Tadi yang CP1, CP2 sudah tahu? Enggak, Bapak. Sampun. Nah, berarti tinggal yang CP yang ketiga ya, yang belum begitu paham. Gimana yang CP3 udah paham atau belum? Oke, Bapak. Hah? Kurang CP3 ya. Baik. Eh saya ulangi lagi, saya share screen ya. Sudah kelihatan atau belum? Belum. Belum, Bapak. Bapak. Belum ya. Sinyalnya memang agak ini. Sudah. Nah, ini CP yang ketiga. Ya, ini ada dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, dan rekayasa dan seni. Nah, isinya di CP yang ketiga itu ini. Isinya anak mengenali, memahami berbagai informasi, mengomunikasikan perasaan dan pikiran secara lisan, tulisan, atau menggunakan berbagai media, serta membangun percakapan. Nah, di CP yang ketiga nanti teman-teman tinggal apa ya? Teman-teman tinggal menulis ini ya, kata kuncinya ya. Misalnya
Nah, di CP yang ketiga gitu ya. Nanti teman-teman tinggal menemukan kata kunci ya. Di sini ada teknologi, kemudian ada berpikir kritis, ada yang kreatif, kemudian ada eksplorasi gitu ya. Nah, nanti tinggal teman-teman di dalam RPP-nya ya, di modul maupun RPP-nya nanti tinggal mengikuti kata kunci yang ada di dalam CP gitu ya. Misalnya saya share yang modulnya. Sudah kelihatan modulnya? Sudah kelihatan belum? Bapak. Belum. Belum, Bapak. Di Belum, ya. Bapak. Nah, di modul itu di tujuan CP di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, di tujuan pembelajaran di dalam modul yang sudah saya share dulu itu ada 14 ya. Ada 14 CP gitu ya, capaian pembelajaran. Nah, lalu apakah 14 pembelajaran itu harus masuk di dalam RPP semua gitu ya? Apakah harus masuk? Itu tidak harus. Tidak harus masuk semua. Menyesuaikan dengan media apa yang dipakai. Tergantung CP yang mana yang ingin digunakan gitu ya. Jadi di dalam modul nanti CP-nya nanti digabung ya, Mas. CP dari masing-masing apa namanya? Masing-masing nanti yang maju itu nanti digabung jadi satu CP-nya. Nah, nanti yang sama, CP yang sama nanti ditulis satu saja di dalam modul, tetapi di RPP tetap ditulis gitu ya. Nah, CP-nya nanti tetap mengikuti media apa yang digunakan teman-teman. Nah, medianya apa nanti merujuk CP yang mana masuknya. Misalnya teman-teman ingin belajar tentang teknologi gitu ya, tentang teknologi atau tentang komputer gitu ya. Komputer itu nanti ada misalnya anak mampu menggunakan teknologi sederhana. Nah, berarti itu masuknya nanti ke CP3. Teknologi sederhana nanti caranya bagaimana? Misalnya anak apa namanya? Anak bisa menonton gitu ya. Anak bisa bermain keyboard misalnya. Nah, nanti bisa masuk ke situ. Anak bisa bermain gadget gitu ya. Nah, itu nanti bisa masuk ke teknologi gitu ya. Nah, nanti tergantung teman-teman, tergantung kreatifnya teman-teman gitu ya. Untuk CP apa namanya? Menyusun CP-nya gitu ya. Nah, di sini teman-teman apakah ada yang ingin bertanya terkait penyusunan modul maupun RPP-nya? Atau teman-teman sudah selesai semua modulnya? Gimana? Sudah selesai semua modulnya? Gimana? Teman-teman modulnya apakah sudah selesai atau ini belum paham sama sekali sehingga belum ada yang nyusun? Sudah menyusun. Mungkin menyusul Bapak, tapi ada yang salah. Oh, ada yang salah. Baik. Ya,
Jadi memang suaranya ini. Jadi untuk malam ini ya, malam ini mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Di sini teman-teman nanti saya akan kirimkan yang CP-nya tadi terkait tentang capaian pembelajaran. Nanti saya akan kirimkan ke PJ. Nah, nanti teman-teman silahkan mencari beberapa kebijakan-kebijakan yang di awal tadi. Nanti materinya itu juga saya akan kirim. Nah, nanti setelah teman-teman membaca, nanti disesuaikan ya, disesuaikan. Dan modul ini nanti dikumpul di akhir. Jadi, tetapi kalau disusun dari awal tidak masalah. Nah, tetapi nanti di akhir teman-teman masing-masing kelompok itu saya apa ya? Masing-masing kelompok nanti tugasnya adalah menyusun satu modul yang isinya nanti RPP, kemudian ada pembuatan modul seperti ini. Kemudian di bawahnya nanti juga dibuat peta konsepnya. Jadi sesuai di modul ini. Ada peta konsep. Nah, nanti peta konsep ini disesuaikan dengan topiknya teman-teman gitu ya. Topiknya apa, subtopiknya apa, nanti disesuaikan. Nah, kegiatannya ini nanti disepakati bersama-sama kegiatannya. Jadi masing-masing kelompok ini bisa disepakati kegiatannya mau ngapain kegiatan awalnya, kemudian kegiatan mainnya apa, nanti disepakati masing-masing kelompok. Nah, baru kemudian teman-teman menyusun RPP. Saya ulangi lagi, untuk tujuan pembelajaran ini include ke modul yang di atas tadi, di tujuan pembelajaran yang di atas. Jadi jangan misah. Jadi RPP ini nanti merujuk ke ini, merujuk ke tujuan pembelajaran ini. Jadi harus merujuk ke ini, jangan keluar dari ini. Jadi setiap kelompok itu CP-nya harus merujuk yang disepakati bersama. Nah, nanti RPP masing-masing RPP yang akan maju, yang akan mengajar ini nanti membuat RPP yang tujuan pembelajarannya disamakan yang di atas. Dan ini tidak seluruhnya. Jadi ada beberapa CP saja. Yang penting teman-teman jangan hanya ada 3 CP. CP1, 1, CP2, 2, CP2, 1, CP3, 1. Jadi ini jangan hanya 3 saja gitu ya. Nah, ya bagusnya ya 5 atau 10 gitu ya, atau 8. Nah, itu. Nah, alat bahannya nanti silakan teman-teman kreatifnya masing-masing mau membuat apa. Nah, ini ada langkah kegiatan. Nah, untuk asesmen teknik penilaian ini silahkan teman-teman ini ya bisa pakai checklist, foto berseri, catatan anekdot, hasil karya. Nah, masing-masing kelompok itu nanti bisa dibagi gitu ya. Siapa yang checklist, siapa yang mau pakai catatan anekdot gitu ya. Jangan semuanya numpuk di checklist semua gitu ya. Jangan numpuk semuanya di checklist tetapi dibagi. Supaya apa? Supaya teman-teman tahu gitu ya. Supaya teman-teman tahu semuanya, jangan hanya satu saja tetapi tahu semuanya gitu ya. Nah, ini terkait RPP dan modul. Sampai di sini teman-teman ada yang bertanya atau tidak? Kalau tidak ada yang bertanya berarti kita tutup dan minggu depan sudah mulai praktek mengajar ya, praktek mengajar.
Ya, jadi sudah saya undur yang semestinya hari ini gitu ya. Saya undur jadi minggu depan gitu ya. Sudah mulai praktek mengajar. Gimana? Ada yang bertanya atau tidak? Nggak ada yang bertanya? Atau sudah tidur semua? Gimana? Pada melek atau tidur ini? Nggak ada yang bertanya. Silakan, ada yang bertanya atau tidak? Nggak ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang tanya, minggu depan silakan praktek mengajar dan teman-teman pelajari di CP-nya tadi, capaian pembelajaran, karena memang itu perlu waktu ya untuk memahami tentang CP. Kemudian tentang ST-TPA, standar tingkat pencapaian, itu disesuaikan juga. Jadi yang profil Pancasila, nanti teman-teman bisa membaca pedoman yang dulu sudah saya share, ada 3 kalau nggak salah ya. Nanti di halaman 50 sekian itu ada tentang profil Pancasilanya, pelajar Pancasilanya gitu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika tidak ada yang bertanya, mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Baik teman-teman, terima kasih sudah hadir ya pada perkuliahan pada malam hari ini. Semoga sedikit yang saya sampaikan yang mudah-mudahan teman-teman bisa pahami nanti setelah dokumen-dokumen yang saya kirim. Semoga teman-teman bisa memahami gitu ya. Kalau tidak bisa memahami, berarti teman-teman silakan diskusi bareng-bareng gitu ya, untuk supaya paham gitu ya. Atau teman-teman bisa cari di YouTube gitu ya, terkait CP di kurikulum Merdeka apa itu seperti apa, itu di YouTube sudah banyak kalau teman-teman masih bingung gitu ya. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.